warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa ahlil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bila wa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala fil hadis. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berkumpul kita pada hari ini turunnya rahmat, turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan pada dua patah kata khususnya kepada saya pribadi, umumnya kepada teman-teman sekalian. Insyaallah saya akan membawa tema pentingnya niat dalam melakukan suatu perbuatan, suatu amal ibadah. Suri tauladan kita, contoh terbaik kita dalam melakukan perbuatan sehari-hari adalah Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan banyak pengajaran kepada umatnya, baik dalam segi aspek ibadah, aspek muamalah, aspek keimanan, dan khususnya aspek yang akan kita bahas yaitu aspek tentang niat dalam melakukan suatu perbuatan ibadah. Beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Amirul Mukminin Abi Hasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijratuhu ila Allah wa rasulihi man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hasan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung apa yang dia niatkan. Sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya yang dia dapat karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendaki atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan bernilai apa yang dia niatkan. Hadis tersebut berkata dari sebagian ulama sebagai hadis yang sangat populer, atau bisa disebut juga sepertiga daripada bagian intis dari agama. Niat merupakan syarat syah diterimanya ibadah perbuatan. Maka daripada itu teman-teman sekalian, niat sangat penting bagi kita dalam melakukan suatu amal perbuatan. Kita sholat, kita puasa, itu sangat penting. Tetapi yang lebih penting itu diawali dengan niat. Jika kita tidak niat dalam melakukan suatu amal ibadah, tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil sebuah kisah, yaitu tabi'in Al-Imam Abdullah bin Bakr. Beliau berkata, bisa jadi amalan yang kecil ringan akan tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi juga amalan yang kecil atau ringan bisa jadi juga besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, kita jangan meremehkan amal ibadah perbuatan yang bermanfaat sekecil apapun, karena kita tidak tahu imbalannya, tidak tahu ganjarannya, bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil satu kisah lagi yang dikisahkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau ulama tasawuf. Beliau berkata, "Allahu ala nafsi babaniya khamsin hasanah Allahu ala sab'ina babun min abwabit taufiq." Beliau berkata, barang siapa membuka bagi dirinya pintu niat yang baik, maka niscaya Allah Ta'ala membuka baginya 70 pintu-pintu dari pintu-pintu taufik. Seperti contoh, kita mau menghadiri pengajian, menghadiri suatu sholat 5 waktu, kita niat dari rumah mau sholat 5 waktu karena Allah Ta'ala, kita di jalan ketemu
semua perbuatan yang baik seperti menyingkirkan paku, menyingkirkan duri, menolong orang yang sedang dalam kesusahan seperti jatuh, seperti anak kecil yang sedang naik sepeda jatuh, kita menolong, karena itu adalah perbuatan yang Allah buka pintu-pintu kebaikan. Maka daripada itu teman-teman sekalian, marilah kita sebagai kaum muda tata niat kita pasang yang baik. Kok gini sih? Pasang yang baik, karena bisa jadi niat yang kecil, perbuatan yang kecil bisa jadi daripada teman-teman yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Mari perbaiki niat kita, kata niat kita yang baik, yang mulia, yang bagus dalam melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat, yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang tinggi bagi orang-orang yang melakukan niat sebelum melakukan amal perbuatan. Insyaallah itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman sekalian. Semoga kita bisa melakukan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.